wabarakatuh. Anak-anak, hari ini di hari Senin. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kegiatan kita dimulai, di sini Burisma sebagai pembawa acara akan memandu nanti jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kita nanti dapat syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Nah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya sayangi, yang kedua kepada anak-anak semuanya yang Ibu cintai. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk susunan acara pada pagi hari ini, nanti untuk yang pertama, ikrar dan doa nanti dengan Pak Tanjung, lalu hafal surat pendek nanti dengan Bu Mia, dan untuk materi nanti akan India. Langsung saja Kak ya, kita mulai acaranya, yaitu yang pertama kita akan melaksanakan ikrar dan doa yang akan dipandu oleh Pak Tanjung. Monggo Pak Tanjung untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan ikrar dan doa. Mari bersama-sama menyimak. Di tempat duduk siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad.
Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imamau wa hakama. Wabil Qur'ani imamah wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan bertinggilah kecerdasanku. Dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Ya Allah, kabulkanlah permohonan. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani dosaku dan dosa ayahku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayahku. Sayangilah seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Baik, mari kita lanjutkan dengan membaca doa bersama. Yuk, diawali dengan ta'awudz sama-sama ya. Semuanya di-unmute dulu. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Allah, lapangkanlah dadaku, Dadaku, mudahkanlah mudahkanlah urusanku, urusku, lepaskanlah lepaskanlah kekakuan kekakuan lidahku, lidahku, supaya supaya mereka mereka memahami memahami perkataan. perkataanku. Ya Amin ya Allah, Allah, kabulkanlah kabulkanlah segala permohonanku ini. Baik, terima kasih anak-anak semua. Semoga ikrar pada pagi hari ini dan juga doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan Allah, diridhoi Allah, sehingga niat kita belajar hari ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Untuk itu Pak Tanjung ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Risma. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kita akan membaca hafalan surat pendek yang akan dipandu oleh Bu Risma. Bukunya sampun siap? Bu Risma, saya hanya memandu, tapi saya enggak membaca karena saya sedang halangan. Oh, sedang berhalangan. Oh, Tuhan. Enggak apa-apa, anak-anak insya Allah sudah bisa yang sudah dihafalkan saja. Saya hanya memandu saja. Oke, kalau gitu waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Bu Mia. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Risma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan hafalan surat yang sudah kalian hafal, yang insya Allah semuanya sudah hafal, yaitu adalah Quran surat At-Thariq. Bumia tidak memandu anak-anak dalam membaca, tetapi Bumi tidak mengikuti anak-anak membaca, tetapi Bumia hanya memandu saja ya, karena Bumia sedang halangan. Oke, Bumia share screen untuk Pak Tanjung, minta tolong untuk menjadikan co-host. Baik. Jadi anak-anak masih hafal kan Quran surat At-Thariq? Masih. Oke, sambil mengingat karena nanti di semester 2 PAT nanti kalau muncul Quran surat At-Thariq, anak-anak masih ingatannya masih segar. Kalau surat Al-Mutaffifin ternyata At-Thariqnya lupa, ya enggak boleh. Harus sering dibaca. Kan pesan Pak Hariri, kalau kita dari tidak hafal menjadi hafal, pahalanya sangat besar. Tetapi enggak boleh kalau tadinya hafal kemudian lupa. Ingatannya harus tetap dipelihara. Oke, anak-anak, Bumia share screen sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, anak-anak semuanya Bumia minta tolong untuk di-unmute. Semuanya di-unmute, kameranya dinyalakan. Yuk, Mbak Nadia. Mbak Madina, kemudian Mas Kalijaga, kemudian Mas Rehan, Mbak Hana, Mas Afiu, Mas Zuhdan, Mas Naufal 4C, Mas Fatan, Mas Naka, Mbak Naila, Mas Faras, Mas Wade, Mas Zufar, Mbak Tanaya, semuanya di-unmute dulu. Anak-anak, kita akan baca Quran surat At-Thariq bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabai wa tariq. Ama adraka ma tariq. Najmus sakib. Kullu nafsin lamma alaiha nafid. Yanzurul insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma iddakhib.
ala rajaihi laqadir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. As-sabai daitir raja wal ardi datis sadad. Innahu laqawlun fasal ma huwa bil hasad. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih anak-anak. Salah kita dalam pengucapan aku dunia mohon maaf. Sekian dari dunia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya aturkan kembali kepada Bu Risma. Monggo Bu Risma. Terima kasih. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah berkah dan kelancaran untuk acara pengajian kita pada pagi hari ini atau tasyah kita pada pagi hari ini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu untuk hari ini akan disampaikan oleh Bu Fia atau Bu Rini. Saya Bu Risma. Iya ya. Iya. Ya. Itu waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Fia. Terima kasih Bu Risma atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke anak-anak, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih semangat apa tidak hari ini puasa keberapa ya anak-anak? Hari keberapa? 9. 9. Ya. Sudah. Yes, hari ke-9 teman-teman semuanya masih semangat apa tidak? Masih. Good. Harus tetap semangat sampai nanti hari terakhir puasa Ramadannya. Tak tanya dulu, ada yang sudah batal apa belum puasanya? Ada yang sudah bolong? Puasanya kapan Mei? Tanggal 28. Hebat sekali anak-anak yang anak Allah yang selalu semangat dalam beribadah bulan Ramadan ini ya. Oke. Sebelum dimulai untuk materi amaliyah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 11 ya, tanggal 11 April 2022. Oke, untuk ibadah Ramadan kemarin hari Minggu sampai hari ini Pak tadi pagi, sholatnya ada yang bolong apa tidak? Sholat 5 waktunya yang bolong apa tidak teman-teman? Ya, full semuanya. Alhamdulillah, oke. Terus kemudian tadarusnya gimana teman-teman, pada tadarus apa tidak? Tadarus? Oke, good. Ya, alhamdulillah tadarusnya. Terus kemudian sholat tarawihnya gimana teman-teman? Sholat tarawih. Saya udah mulai setiap kali, Bu. Apa gimana? Saya udah mulai setiap hari melakukannya. Oh, hebat. 6 menit Bu, 2 rakaat 5 menit. Oh iya, good. Terima kasih. Tadi malam terawih apa enggak? Taraweh. Hebat. Terawihnya sudah ada yang bolong apa belum? Sudah. Sudah. Berapa kali bolongnya terawihnya? 3.
3. Oke. Yang lainnya? Enggak bolong. Enggak bolong, alhamdulillah. Nadia, berapa? Cuma 1. Udah bolong? 1. 1 karena waktu itu muntah. Oh ya, oke. Muntah. Oke. Tadarus, kemudian sholat tarawih itu ibadah sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau kita mampu melaksanakannya dan diberi apa? Sholat tarawih itu kan cuma adanya di waktu Ramadan saja, di bulan-bulan lainnya tidak ada. Jadi kayaknya sayang kalau kita melewatkan sholat tarawih toh. Nah, jadi kalau kita mampu, kalau memang kita sehat, kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan, ya udah berangkat terus, jangan sampai bolong, gitu ya. Oke, tapi untuk ibadah sholat 5 waktunya karena itu adalah ibadah wajib, jadi itu juga boleh ditinggalkan toh ya. Walaupun setiap hari kita melaksanakan sholat, ya memang karena itu adalah sebuah kewajiban, sholat wajib nggak boleh ditinggalkan, dosa besar kalau ditinggalkan ya. Nah, kalian selama puasa ini kan waktunya lebih banyak di rumah toh. Nah, itu digunakan untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Kalau sholat ya lebih tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah dengar azan, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Baik lagi, bisa sholat berjamaah. Di rumah nggak apa-apa, di masjid juga lebih baik. Gitu ya. Teman-teman rumahnya dekat masjid apa jauh dari masjid? Dekat. Dekat, alhamdulillah. Berarti setiap hari sholat jamaah di masjid? Ya, oke, alhamdulillah. Subuh sama tarawih. Cuma tarawihnya aja, oh ya. Sama tarawih. Oh, subuh sama tarawih? Oke, ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi amaliyah yang sudah disampaikan kemarin terakhir sama Bunya. Sebelumnya sudah sama Pak Tanjung dan pertama kemarin itu sama Bu Risma. Manda Tawata. Ya, tak tanya dulu. Dari materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu Guru kemarin, masih ada yang ingat apa tidak materinya apa sih yang sudah disampaikan kemarin? Tentang apa saja, yo. Yo, siapa yang masih ingat dari kemarin, dari materi-materi kemarin yang sudah disampaikan sama Bapak Ibu Guru? Siapa yang masih ingat? Nggak ada yang ingat. Energi alternatif. Apa? Energi alternatif? Nggak usah. Yang materi amaliyah, nak. Yang materi amaliyah, bukan pelajaran tematik ya. Nah, energi alternatif. Ya, apa ada yang masih ingat? Materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru kemarin tentang amaliyah? Puasa. Iya, puasa. Apa? Rukun-rukun puasa ya, hebat. Betul. Ada rukun-rukun puasa kemarin sudah Nggak tahu. Terus apa lagi? Selain rukun-rukun puasa kemarin? Yang paling kalian ingat apa? Lupa ya? Lupa ya? Libur 2 hari Sabtu Minggu. Oh iya. Libur 2 hari, udah lupa materi yang sudah disampaikan ya. Oke, kemarin Bapak Ibu Guru telah menyampaikan kemarin pertama sekali itu ada pengertian puasa toh, ada puasa itu apa, kemudian syarat sah puasa, rukun puasa, ya toh? Kemarin terakhir sama Bunya, itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Coba. Ada PR-nya, Bu. Bu Dalam? Ada PR-nya kemarin. Oh, ada PR-nya. Ya. Kemarin dikasih PR sama Bunya, kemarin ya. Oh iya, kemarin toh ada dikasih PR sama Bunya. Sudah dapat jawabannya?
Sudah dapat jawabannya apa belum kemarin teman-teman PR dari Bumia? Kemarin PR-nya itu apa Bumia ya? Orang yang lupa makan. Itu Lupa makan ya, nasi sepiring. Lupa makan kemarin. Lupa makan sepiring. Ingatnya pas sudah habis ya. Lupa makan kok sepiring. Iya. Lupa makan. Itu hukumnya gimana ya? Tidak kemarin. Tidak. Siapa yang mau jawab? Silakan. Tidak. Tidak. Siapa yang jawab tidak tadi ya? Ali. Tidak. Kali Jaga jawab tidak. Dapat jawaban tidak dari siapa? Kemarin sudah tanya siapa? Kemarin kan disuruh Bumia untuk bertanya toh, boleh Pak Ustadz, boleh Pak Kiai, ya toh? Nah, udah tanya sama siapa? Nil, sudah jawab jawabannya apa belum Nil? Kok belum? Sudah apa belum? Belum, yang lainnya. Kali Jaga, jawabannya apa? Apa? Karena tahu jawabannya apa? Kalau ada orang yang lupa makan pas puasa, itu kira puasanya batal apa tidak? Orang yang lupa makan. Iya, pas puasa. Puasanya jadi batal apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tahu. Kenapa tidak nih? Kamu pernah pas puasa? Karena dia niat. Karena dia niat. Oke. Kamu pernah pas puasa itu lupa makan, lupa minum gitu? Enggak. Oh enggak. Iya. Mama pernah. Temanku pernah Bu, temanku. Oh iya. Terus gimana? Kira-kira batal enggak puasanya? Enggak Bu, masih nahan lapar. Oh enggak. Berarti coba siapa yang jawabnya tidak batal? Coba raise your hand. Siapa yang jawab puasanya tidak batal kalau ada orang yang lupa makan pas puasa? Siapa yang jawab tidak batal? Tidak batal. Siapa? Yo, coba raise your hand. Oke. 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 Terus sekarang yang jawab kalau puasanya dia itu jadi batal, siapa? Tuh, siapa yang jawab puasanya jadi batal kalau dia lupa makan? Dia jawab. Siapa? Dia jawab jadi batal. Oh iya, dia kan angkat tangan ya. Oke. Nggak ada ini yang jawab puasanya jadi batal, nggak ada. Zulfar, kira-kira puasanya batal apa tidak kalau lupa makan pas puasa? Gimana Zulfar? Ayo lo dipin. Kamu juga introspeksi. Batal apa tidak? Jadi batal apa tidak puasanya? Kalau ada orang puasa tapi dia lupa makan. Enggak batal. Berarti sebagian besar dari kalian jawabnya tidak batal ya? Kalau lupanya makannya sepiring?
Oke ya. Sebagian besar dari kalian menjawab tidak akan batal puasanya. Nah, orang lupa itu kan dia memang tidak ingat. Kalau lupa kan tidak disengaja, Dona, ya. Ya, berarti kalau kita lupa, apalagi lupa makan, lupa minum pas kita puasa, tapi kalau bulan Ramadan jarang ya, karena apa? Semua orang kan puasa, semua orang kan di sekitar kita juga makan, nggak minum. Jadi kalau untuk Ramadan mungkin kayaknya jarang ya. Mungkin kalau kalian puasa sunnah itu bisa saja ya. Cuman, lah apa yang akan terjadi kalau kita itu pas puasa tapi lupa makan, lupa minum? Ini terjadi. Ada beberapa orang. Nah, Nanti jadi lapar. Jadi lapar ya Allah. Bilang makanan aja langsung lapar ya. Ada sebuah hadis itu yang artinya barang siapa makan karena lupa sementara ia sedang puasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, penjelasannya, menurut hadis tersebut, orang yang lupa makan sama minum saat dia berpuasa itu puasanya itu tetap sah, sehingga dia itu tidak wajib mengganti atau membayar kafarat atau denda. Jadi tetap sah ya. Cuman terus tadi kalau lupa makannya sepiring, terus minumnya sebotol, itu gimana kira-kira? Nah, untuk itu kan hitungannya porsi ya. Cuman biasanya kan jarang sekali kalau orang berpuasa itu misalnya lupa, itu kalau jumlahnya banyak baru udah habis, baru ingat, itu kayaknya jarang deh. Mungkin untuk lupanya itu mungkin makan baru berapa sendok atau berapa gitu. Dalam jumlah porsinya itu besar itu kayaknya jarang. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lupa, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian makan terus kalian keinget aku kan puasa, terus malah dilanjutkan, ya udahlah terlanjur makan, ya udah tak lanjutin makan aja. Nah itu berarti dia udah nggak lupa, dia memang disengaja. Jadi itu nggak boleh, harus mengganti puasanya. Seperti itu ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu Guru untuk mengenai ketika kita lupa makan saat puasa. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Tanjung, Buminya atau Bu Risma? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan materi amaliyah pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan ke sunnah puasa. Akan tak share screen ya. Oke, kemudian yes. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kemana sama Buminya sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 8 ya. Yang pertama, kemarin memasukkan segala sesuatu sampai ke dalam perut, kepala, dan kemaluan dengan sengaja. Misalnya air. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Misalnya sengaja biar muntah-muntah, batal puasanya. Terus berhubungan intim dengan sengaja, keluar sperma, haid bagi perempuan, nifas juga bagi perempuan setelah melahirkan, kemudian gila atau hilang akal, terus sama murtad keluar dari Islam. Nah,
Selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada banyak. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama yaitu segera berbuka ketika waktunya datang. Nah, segera berbuka. Kalau udah dengar, kalau di tempat kalian biasanya tanda bukanya itu pakai apa? Sirine? Ada yang pakai sirine kemarin? Sirine. Iya ya, sirine ya. Terus ada yang cuma kentongan langsung azan gitu ya. Nah, kalau sudah dengar tanda untuk berbuka, disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Disunahkan untuk segera berbuka atau membatalkan puasanya ketika waktunya datang. Kan kalau kita ya biasa ya tetap kalau kita dengar suara tanda berbuka aja. Berbuka langsung buka, minum biasanya ya pertama ya. Terus yang kedua mengakhirkan sahur. Kalau tadi segera berbuka, kalau sahur itu mengakhirkan. Nah, ini juga ada manfaatnya. Kenapa kok kita harus mengakhirkan sahur? Misalnya kalian ada nggak yang di sini yang nggak pernah sahur? Ada teman-teman yang nggak pernah sahur ada? Semua ya berarti ya? Ya, karena apa sahur itu sebagai apa? Sahur itu sebagai sumber energi kalian. Aku 2 kali nggak sahur. Nah, kenapa? Kenapa? Bangunnya telat. Bangunnya telat, ya Allah. Bangunnya pas udah insya? Apa pas udah azan subuh? Yang pertama pas azan subuh. Oh. Terus yang kedua kalinya bangun udah jam 6.15. Ya Allah, tapi tetap puasa? Puasa. Kuat? Kuat. Alhamdulillah, iya. Tapi gimana perbedaannya ketika kamu sahur sama nggak sahur itu puasanya perbedaannya gimana? Sama aja. Oh, sama aja. Jadi kuat ya, Novel ya. Oke. Iya. Ya, memang ada beberapa orang katanya kalau sahur itu nanti jadi nggak enak. Kalau sahur tadi Novel katanya antara sahur sama nggak sahur sama aja. Tapi apa? Kita dianjurkan untuk bersahur. Itu sebagai sumber energi kita. Asupan makan kita selama seharian itu ya pas sahur itu. Nah, kok mengakhirkan? Kenapa mengakhirkan? Karena kalau kita sahurnya habis terawih, terus kira-kira nanti kita akan cepat mudah lapar juga karena waktunya, rentang waktunya kan lama sekali sampai nanti kita buka puasa. Tapi berbeda kalau kita misalnya sahurnya itu misalnya jam 4:kurang 1/4 atau jam 4. Kan nanti kita jaraknya sampai mau buka puasa itu kan lebih pendek. Jadi kita masih punya cadangan simpanan energi dalam tubuh kita juga. Seperti itu. Nah, ini juga merupakan yang dianjurkan sama Rasulullah. Rasulullah dulu waktu itu juga mengakhirkan sahur. Supaya jaraknya sama buka puasanya itu tidak terlalu jauh. Seperti itu ya. Lanjut, yang nomor 3 tadi ada sunnah. Yang pertama segera berbuka, 2 mengakhirkan sahur, yang ketiga meninggalkan perkataan keji atau buruk atau sia-sia. Nah ini kan yang namanya puasa itu kan menahan hawa nafsu apapun, termasuk nafsu untuk berkata yang tidak baik. Misalnya kita emosi, terus kita marah-marah, ngomong-ngomong yang tidak bagus, yang jelek, nggak boleh itu. Ya,
meninggalkan perkataan keji apapun, walaupun di batin ya, dalam hati. Jangan ya, karena kan kita udah puasa, malah kita melaksanakan apa kayak ngomong kotor, kita nanti nggak sempurna ibadah kita jadinya, ya. Jadi ditahan dulu. Ya kalau bisa ya memang tidak boleh kan berkata kotor itu. Di bulan tidak puasa pun ya nggak boleh toh yang namanya berkata kotor itu. Jadi itu ditegaskan lagi, sunnah puasa itu yaitu meninggalkan perkataan keji, mulut atau sunnah puasa yang keempat yaitu berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Coba tak tanya dulu teman-teman, kalau buka puasa pertama kali yang dimakan itu apa teman-teman? Nata de coco. Nata de coco, oke. Es campur. Apa? Es campur. Es campur, oke. Yang lainnya apa? Dewa. Blewah, es blewah, oke. Yang lainnya? Nina pas buka itu makannya pertama kali apa? Daging. Daging? Wow, ada yang langsung makan daging, oke. Kalau Nina makan apa dulu? Pas pertama pas buka itu, langsung makan apa? Teh anget. Teh anget, oke. Yes. Yang lainnya ada lagi, tadi ada yang es campur. Kolak, Kolak, oke, kolak. Ada yang nata de coco, ada yang makan langsung makan daging. Ada yang minum teh anget. Ya. Nah, di sini Rasulullah itu juga menganjurkan kita untuk berbuka itu dengan kurma. Nah, itu sunnahnya Rasulullah. Wah, kalau nggak punya kurma gimana ya? Apa-apa, kayak sesuatu yang manis. Nah, yang manis kayak apa? Kayak aku. Sesuatu yang manis boleh, apapun yang manis. Tadi kolak itu manis bisa, teh anget itu manis ya, teh manis ya itu juga manis. Terus es buah itu juga manis, es blewah, nata de coco, oke, itu juga manis bisa semua. Loh, kenapa ya kok harus yang manis-manis? Kenapa kira-kira ada yang tahu apa alasannya? Kok kita dianjurkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis-manis? Ada yang tahu? Nah, Islam itu kalau segala sesuatunya itu ada alasannya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu, itu semuanya ada alasannya. Termasuk ini, kalau kita berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu, kita kan selama seharian, berapa jam kita puasanya, teman-teman? Coba, berapa jam kita berpuasanya sama selama sehari itu? Berapa jam? 12. Berapa? 10. 1 jam. 9 jam, Bu. 9 jam? Kayaknya. 8 jam, Bu. Ya. 14, Bu. Hampir 14 menit. Sih. 4 buka. Kalau 14 menit. Hampir 10 jaman ada ya? Iya, 10 jam. Benar. Hampir 14 ya, mungkin 14, 10 sampai 14 jam kan kita menahan tidak tubuh kita tidak kemasukan makanan atau sumber energi apapun toh. Nah, otomatis tubuh kita itu juga kehilangan kadar gula di dalam tubuh kita itu menurun. Kadar gula itu termasuk salah satu sumber energi bagi tubuh kita. Nah, itu kita dapatkan dari sesuatu yang manis juga. Nah, tujuannya ini disuruh untuk berbuka dengan yang
manis itu seperti itu untuk mengembalikan energi tubuh kita. Nah, dari gula itu tadi. Nah, jadi biasanya kalau makan tadi dia langsung makan daging, hebat sekali tuh. Enggak minum langsung makan daging, yes, mantap. Ya, biar enggak lemes. Nah, istilahnya gitu. Kalau tubuh kita itu kehilangan kadar gulanya itu sedikit, itu tubuh kita tuh jadi lemes. Jadi kita kembalikan lagi dengan memakan atau minum sesuatu yang manis, yang ada kadar gulanya itu tadi dulunya. Kemudian ada juga manfaat lain, yaitu untuk pencegah anemia. Anemia itu penyakit apa ya? Tandanya itu lemes, kayak kurang darah. Nah, itu kalau kita mengkonsumsi kurma terutama dan sesuatu yang manis ketika berbuka puasa itu bisa mencegah yang namanya anemia, kurang darah tadi. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sunnah puasa baru 4 tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Tidak. Tidak. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Masih semangat apa tidak? Masih. Coba tak tanya dulu, semuanya diambil dulu. Ini kira-kira ada yang dari tadi ada yang ketiduran enggak ini? Apa? Coba semuanya diambil dulu. Halo. Hai. Halo. Abrar, kamu kemana Abrar? Hai. Student at home. Tak lihat siapa yang enggak di-unmute yo. Student at home. Oke, good. Masih semangat berarti ya. Oke, dilanjutkan lagi ya. Ya, nomor 5 yaitu memberi makan atau minum untuk berbuka puasa kepada tetangga atau orang lain. Nah, di bulan puasa dianjurkan juga untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebanyak-banyaknya. Nah, salah satunya ini, memberi makan atau minum untuk berbuka puasa kepada tetangga. Nggak hanya tetangga saja, boleh orang lain. Makanya kalau di bulan puasa itu kan, kalian pernah lihat ada orang yang berbagi takjil gratis itu pernah lihat toh? Pernah toh? Misalnya di jalan raya di Bangjo, di apa namanya? Itu biasanya ada tuh orang yang berbagi takjil gratis, ya. Ya, itu juga bisa kita laksanakan, menambah pahala bagi kita juga. Pahalanya besar sekali, kita memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah. Sedekah dalam bentuk apapun. Boleh uang, boleh makanan, apapun ya. Karena apa? Segala sesuatu ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Ya. Jadi kita bisa sedekah. Yang ketujuh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dianjurkan juga sampai hafal. Coba membaca Al-Qurannya. Kalian ada yang sudah sampai khatam apa belum? Sudah ada belum ya yang sudah sampai khatam? Belum? Sudah dapat berapa juz kalau begitu tak tanya? Sudah dapat berapa juz selama 11 hari ini? 11 hari ya. Oh, 9. 1 juz. Yang lainnya dapat berapa juz? 1 juz. 2. Ada yang lebih banyak lagi? Kebanyakan dapat 1 juz, 2 juz. Oke. Nah, di bulan Ramadan ini juga kesempatan bagi kalian untuk menghatamkan Al-Quran. Bulan puasa itu berapa hari? Puasanya berapa hari? 30. 30 hari.
juz dalam Al-Quran. Jumlah juz dalam Al-Quran ada berapa juz? 30. 30 juz. Sama kan? 30 hari dalam bulan Ramadan, 30 juz dalam Al-Quran. Kalian bisa melaksanakan yang namanya one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Nah, itu bisa kalian nanti 1 bulan bisa khatam, insya Allah. Kalau kalian kontinu membacanya itu setiap hari terus 1 juz. Dibagi misalnya 1 juz itu ada yang 8 lembar, ada yang 10 lembar. Sholat 5 waktu kalian. Misalnya setelah sholat duhur 2 lembar. Setelah sholat itu nanti 5 kali sholat wajib itu kalian bisa khatam 1 juz dalam 1 hari. Itu bisa dilaksanakan. Coba yang tadi belum, apalagi yang belum dapat 1 juz sama sekali, dicoba ya. Bisa, kalian hebat banget kalian kalau bisa khatam dalam waktu 1 bulan ini ya. Oke, selain memperbanyak membaca Al-Quran, ada juga mandi sebelum terbit fajar. Nah, menghilangkan hadas. Kemudian yang ke-9, banyak ibadah dan iktikaf. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini, segala bentuk ibadah kita itu pahalanya berlipat ganda. Jadi perbanyaklah ibadahnya dan iktikaf wajib. Ya, jangan malah di rumah puasa enak main game terus aja, nggak boleh, harus tahu waktu. Nah, apalagi kemarin yang sudah disampaikan sama Bapak Ibu Guru, tidurnya orang puasa pun jadi ibadah ya. Tapi itu juga jangan dijadikan alasan bagi kalian untuk tiduran terus seharian. Nanti kok kamu tiduran seharian terus kan? Ya kan tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, kamu cuma tidur tok, tapi nggak ibadah lain. Itu nggak boleh toh. Harus secukupnya. Tidur boleh, tapi ya jangan terus-terusan gitu ya. Kita bisa laksanakan ibadah yang lainnya. Ya seperti tadi, mengikuti tadarus, membaca Al-Quran, sedekah apalagi itu ya. Terus yang terakhir, berdoa ketika berbuka puasa. Kalau buka, biasanya senang banget itu kalau udah 5 menit waktunya buka. Kok lama sekali ya, kok 5 menit lagi, kok lama sekali rasanya. Kayak gitu enggak teman-teman? Biasanya gitu kalau udah dikit waktunya, ditunggu waktunya malah lama. Nah itu kayak gitu kan. Nah itu kalau udah denger, langsung bergegas berbuka puasa. Tapi yo jangan lupa untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Semuanya kita baca doa berbuka puasa bareng-bareng. Tapi ini cuma untuk baca bareng-bareng ya. Jangan nanti kan udah baca doa buka puasa, aku langsung buka jangan loh ya, jangan. Oke semuanya ya diambil dulu. Hafal doa mau buka puasa. Oke, good. Coba kita lihat dari sini yang tidak diambil siapa. Yo, Pak Kenzi, Yes. Now Ren, now sudah siap semuanya, kita baca doa berbuka puasa bareng-bareng. Yo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amantu wa ala
Oke, good. Harus sudah loh ya. Masuk kelas 4 nggak bisa toh doa buka puasa. Nah, itu tadi beberapa sunnah-sunnah dalam puasa. Tadi coba disebutkan bareng-bareng yuk. Tadi sunnah-sunnah puasa itu ada yang pertama, yaitu segera berbuka. 2, mengakhirkan sahur. 3, meninggalkan perkataan keji atau buruk atau yang sia-sia. 4, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. 5, memberi makan atau minum untuk berbuka puasa kepada tetangga atau orang lain. 6, memperbanyak sedekah. 7, memperbanyak membaca Al-Quran sampai khatam. 8, mandi sebelum terbit fajar. 9, banyak ibadah dan iktikaf. Dan yang terakhir, berdoa ketika berbuka puasa. Nah, itu tadi ya. Nah, selama berpuasa. Sampai di sini dulu ada yang mau ditambahkan? Sudah? Oke, besok kalau ditanya ya kayak tadi loh. Ditanya kemarin yang disampaikan jangan ya. Oke? Oke, ya mungkin sekian dulu yang bisa dia sampaikan. Mohon maaf kalau dalam saya ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semangat sampai nanti buka puasa ya. Jangan lupa ibadahnya terus ditingkatkan. Sekian dari Indonesia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Risma. Oke, terima kasih kepada Bu Mia yang sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi berkah terhadap kita semuanya. Yang tadi sudah kita lakukan secara semuanya di sini karena waktunya sudah 8 lebih 27 menit. Berisma akhiri dulu kayak kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru dan serta anak-anak, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanyalah manusia biasa. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Tanjung, Pak Tanjung lagi. Terima kasih pada ya, Bu Risma yang ini perkenankan saya memberikan pengumuman kepada anak-anak semua. Ini silahkan setelah ini ya pukul 8.30 langsung masuk ke breakout room kelasnya masing-masing. Ini sudah saya buatkan. Silahkan anak-anak bisa langsung menuju ke breakout room. Untuk Bapak Ibu guru mohon bersabar sebentar, saya cek dulu sudah jadi co-host apa belum. Untuk anak-anak bisa langsung mengeklik masuk ke breakout room kelasnya masing-masing. Untuk yang kelas 4A, B, dan D ya. Untuk kelas 4C tetap di main session.
Silakan untuk Bapak Ibu guru Pak Tanjung. sudah menuju Terima ke kasih, Mbak. ya sami-sami bisa menuju ke breakout room kelasnya. Yang belum bisa masuk ke breakout kelas bisa menyampaikan ke Pak Tanjung, nanti saya bantu memasukkan. Well. Baik, untuk anak-anak kelas 4C, ini habis ini jadwalnya ulangan ya. Untuk agama. Al-Quran. Ini yang sudah bergabung ada Mas Fatih Kenzi, Mas Hilmi, Mas Haidir, Mas Lanang, Mas Noval, Mbak Oin, Mas Nil, dan Mbak Tanaya. Oke. Mas Abrar belum bisa masuk kelasnya ya? Abrar. Halo, Abrar. Abrar. Klikkan ya, nanti tinggal klik join ya Mas Abrar ya. Silakan yang kelas 4A, B, dan D bisa menuju ke breakout kelasnya. Salam. Ya, ini teman-temannya sudah kembali ke kelas. Gimana? Di sini toh pembelajarannya untuk Al-Quran. Ini dikunjung ini.
Cek. Ya, sambil menunggu Bu Yayu ya jam pertama ya. Ya, silakan anak-anak yang di kelas bisa menempatkan diri di tempat duduknya masing-masing. Ya, sambil menunggu Bu Yayu. Ya. Ini agenda pembelajaran kita. Ya, perlu Pak Tanjung sampaikan dulu untuk minggu ini. Baik. Bentar ya. Anak-anak yang di rumah sudah siap untuk ulangan Al-Quran? Ini yang di rumah nggak ada yang kelihatan wajahnya ini. Mas Haidir sudah siap ulangan? Sudah. Mas Fatih siap? Sudah apa belum? Ya. Oke, Mas Hilmi sudah siap? Mas Nil? Nanti kalau Bu Yayu datang langsung plus ulangan. Oke. Saya. Ya, jadi jadwal kita hari ini. Oh, yang di kelas belum Kak. Tadi di sana sama Bu Yayu ya? Oh, berarti tunggu sebentar ya. Nah, anak-anak, jadi jadwal kita hari ini nanti matematikanya 2 jam ya. 2 jam. Jam 9 sampai jam 10. Maksudnya selama Ramadan kan 1 jam pelajarannya sama dengan 30 menit. Jadi 2 jam pelajaran itu 1 jam gitu loh. Kalau bedanya kalau jam secara baku itu kan 1 jam ya 60 menit. Tapi kalau ini di dalam bulan Ramadan kita 1 jam pembelajaran ini cuma 30 menit gitu. Nah, oke. Anak-anak yang dirahmati Allah ya, sambil menunggu Bu Yayu, Pak Tanjung ingin menyampaikan sesuatu. Jadi materi titik garis sudut ini dulu saya ingat bahwa saya itu pernah mengajarkan materi tersebut di matematika SMP kelas 7 semester 2 juga. Jadi saya masih punya dokumennya saya zaman dulu. Sama persis ya. Tapi kalau yang kamu pelajari saat ini itu sudutnya itu baru kita tahu sudut lancip ya toh? Terus apa lagi? Tumpul dan lurus ya toh? Nah, kemudian sebenarnya masih ada lagi kalau lebih dari 180 derajat itu, jadi lebih dari lurus itu namanya sudut apa? Kalau sudah berputar itu namanya sudut apa? Itu ya. Jadi ternyata kita sudah nyicil ya, anak-anak sudah untuk belajar untuk materi di SMP juga ya. Nah, kenapa kok sekarang harus dipelajari dasar-dasar seperti ini? Nah, ini perlu saya sampaikan juga untuk anak-anak kelas 4 semuanya ya. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan ke semua kelas 4, tapi ya nggak mungkin karena tidak ada waktu untuk klasikal. Kelas 5 ya. Ketika kelas 5 ini nanti ada yang namanya ujian AKM. Ya. Asesmen ketuntasan minimal. Jadi mulai sekarang harus belajar basic matematika itu harus komplit. Waalaikumsalam, silakan Bu Yayu. Gitu ya. Nah, belajar basic matematika harus lengkap. Karena apa? Nanti pas kelas 5 itu ada yang namanya ujian AKM. Nah, apa itu ujian AKM? Nanti saya sambung setelah pembelajaran
Al-Qur'an ya. Untuk itu ini Bu Yayu sudah rawuh, maka marilah kita lanjutkan pembelajaran kita bersama dengan pendidikan Al-Qur'an. Kepada Bu Yayu, waktu dan tempat kami haturkan. Bu Yayu. Bisa semua. Bisa semua Bu. Ini bisa. Ya. Enggak apa-apa Bu, sama saja. Sakit ya sudah. Mejanya enak ini. Sama saja tapi Bu. Oke. Untuk sesi. Baiklah, teman-teman yang di rumah maupun yang di kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya yang disayangi, hari ini kita kan lama sekali nggak jumpa di kelas ya. Nah, banyak juga yang belum ulangan, ya Kak? Yang di rumah, Pak sini kok nggak enak ya? Ya. Baik, biar menyingkat waktu, anak-anak sudah belajar? Sudah. Kita akan ulangan di bab 7. Siapa yang sudah? Belum. Bu Yayu. Belajar semua? Oke. Kalau sudah kita langsung aja ya untuk menyingkat waktu ya. Iya. Bu Yayu. Ya, Nak. Lanang sudah kan dimasukin nilai ya, sebentar ya. Biar menyingkat waktu, kasihan temennya nanti waktunya kurang. Jadi, benar sudah belajar benar? Mandang Nano memastikan lagi malah bilang belum. Sekarang Bi tanya dulu, siapa yang sudah mengumpulkan sudah dinilai bab 7? Sudah. Sebenarnya di hari ini akan fokus melengkapi nilai, ya. Jadi nilai-nilai yang masih kosong supaya bisa terpenuhi. Nah, bab 7 kalian sudah mengerjakan kan? Loh, itu kan tugas, masa tugas lama sekali nggak dikerjakan? Bab 7 itu loh. Alfil itu tuh? Sudah dikerjakan semua? Oke, sudah dinilai semua? Coba yang tidak mengerjakan tunjuk jari. Gue mau ngecek. 1, 2, tidak mengerjakan. 3, 4. Nah ini anaknya selalu tidak mau mengerjakan. Padahal Bu sudah lama toh waktu kita tiba-tiba pengumuman libur itu kan Bu ngasih tugas itu toh mengerjakan latihan soal dan belajar untuk persiapan ulangan. Ternyata enggak juga. Dinilai Bu. Iya. Sebentar tak cek dulu bab 7. Oke, masih ini ada yang belum. 4C. Wah, 4C. Belum, banyak sekali yang hampir belum. Semua. Oke, yuk sekarang kita cocokkan dulu aja yuk. Teman-teman yang di rumah silakan dibuka dulu. Bab 7. Kita sambil belajar, sambil mencocokkan. Sudah? Ambil buku tulis Al-Quran. Ya. Oke, nomor 1. Nanti yang salah ditentang. Yang tidak ngerjain nilainya tak kurangi.
Satu. Siapa tadi yang tidak mengerjakan? Bab 7. Namamu siapa Mas? Sebutkan Mas. Henis. Henis. Tidak mengerjakan. Terus? Arya. Terus? Bian. Yaya. Padahal Bu Yayu sudah WA. Terus? Anissa. Berarti Bu Yayu percuma loh tadi malam mengingatkan, ternyata juga enggak juga kan? Jiro lupat 5. Hanis, Arya, Bian, Yaya, Anissa. Terus siapa lagi yang tidak mengerjakan? Terus ini nanti Bu Yayu kasih tugas lagi sendiri. Tidak mengerjakan. Karena kalau kamu tidak mengerjakan, jadi kacau nanti pelajarannya. Masuk ngenteni kamu ngerjain. Oke? Nomor 1. Yuk, dari Mas Bosi. Dibaca soalnya dulu. Yang teman-teman yang di rumah ngerjain semua, Nak? Siapa yang sudah mengerjakan, Bu? Cuma yang tidak mengerjakan, angkat tangannya. Aku sudah mengerjakan. Yang tidak mengerjakan. Oh, yang tidak mengerjakan. Oke, berarti ngerjain semua ya, nggak boleh ngapusi, poso-poso. Ya Mas, cepet. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Oke, ayo langsung. Kurang ngerjain sama ngerti soalnya. Gajah. Ka'asrim. Daun. Nah, ini beda ya punya Ibu. Oke, adakah yang beda soalnya? Ya. Nomor 5. (105) Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Ayo, berikut. Burung yang berbondong-bondong. Oke, 7. Berikut ini kata yang berarti bagaimana adalah kaifa. Raja Abraha berasal dari negeri Yaman. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ma'kul, kata yang di garis bawah mengandung arti dimakan. Pasukan Abraha yang akan menyerang Ka'bah diperkirakan berjumlah 60.000 orang. Nomor 11, seseorang yang mengotori gereja Abraha berasal dari suku Sijil, artinya apa? Ya, tanah yang tebal. Setiap burung yang menghancurkan pasukan bergajah membawa batu sebanyak 3. Oke. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata yang bergaris bawah artinya sia-sia. Peristiwa pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah terjadi 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Mengapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Pernah bercerita atau itu? Karena apa? Ayo, siapa tuh angkat tangan? Ya, karena gerejanya waktu itu ya dikasih kotoran sama itu kan. Itu. Terus karena juga ya iri dengkinya juga melihat orang-orang Arab itu berbondong-bondong menuju Ka'bah. Ceritakan kondisi gajah-gajah ketika akan maju ke Ka'bah, menuju ke Ka'bah. Terdiam tidak bergerak ya.
Apa hikmah dari kisah yang ada di surat Al-Fil? Allah, iya, Allah menolong dengan caranya sendiri. Terus apa lagi? Apa lagi? Pernah dulu dicatat? Pernah? Pernah dicatat toh? Ayo, masa lupa? Masih ingat nggak? Loh, nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana? Ayo. Allah akan menolong hambanya dengan cara Allah sendiri. Belum dicatat? Dibacakan Mas Yosi, biar temannya mengingat. Ya, dibacakan. Iya, biar diingat-ingat. Suaranya Husi nggak jelas, Bu. Iya. Nggak kedengar. Iya, nanti diulang lagi. Ayo Mas Yosi. Iya, pasukan bergajah gagal ya, gagal menyerang Ka'bah karena pertolongan Allah ya. Bahkan pasukan bergajah seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Jadi berhancuran, hancur gitu ya. Karena apa itu? Hancurnya karena apa? Karena terkena batu ya. Kiriman Allah melalui burung-burung yang membawa batu-batu itu mengenai pasukan bergajah, pasukan Abraha, sehingga pasukan Abraha hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke, paham? Bisa dimengerti yang di rumah? Bisa, Bu, bisa. Oke, Mas Edir, bisa dipahami, Mas? Oke. Tarmihim bihijaratim min sijil. Artinya? Ya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang panas ya, tanah yang dibakar, tanah liat yang panas. Apa alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Baik. Sudah bisa semuanya ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang sebutkan ya nilai salahnya ya. Nara, salah berapa Nara? Salah satu di bab di Tamrin? Tamrin 2, oke. Alena? Amanta? Anissa? Tidak mengerjakan. Arya? Arya? Tidak mengerjakan. Hansa? Yaya? Tidak mengerjakan. Kalista? Hah? Ira? Oh iya, Ding. Hanis?